Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Amin. Puji Tuhan. Disilahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sambutlah salam kami Gembala Jemaat. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan. Tepatnya bulan yang lalu pada awal bulan Agustus, saya menyampaikan firman Allah dalam kesempatan yang sama, yaitu di momen perjamuan Tuhan. Bagaimana kita dianjurkan untuk berjaga dan berdoalah. Kenapa kita harus berjaga? Karena kita tahu bahwa iblis selalu mengintai kita untuk berusaha menjatuhkan kita. Tetapi tidak cukup kita berjaga, tetapi kita juga harus berdoa. Dan saya menjelaskan kepada saudara betapa pentingnya hal doa itu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, tentu Tuhan yang tahu bagaimana cara saudara berdoa dan intensitas saudara berdoa. Apalagi dengan COVID ini, di mana kita jarang ketemu saudara, juga dalam jam-jam doa, lebih banyak kita gunakan cara online sehingga yang datang di sini pun dalam menara doa tidak terlalu banyak. Tapi Tuhan tahu bagaimana intensitas saudara berdoa. Nah, tentang doa saya sudah jelaskan begitu rupa. Dalam bahasa asli dipakai kata, masih ingat saudara? Kalau masih ingat ya, prosefkomai ya, gabungan dari dua kata yaitu kata pros dan efkomai. Yang semuanya mengandung arti betapa pentingnya saudara kita punya kerinduan, keinginan yang kuat untuk prosefkomai ini. Artinya apa? Yaitu ada di posisi paling depan. Jadi rupanya posisi orang berdoa itu, apalagi yang betul-betul memiliki intensitas doa yang bukan cuma sekedar berdoa. Dia seperti orang yang face to face, berhadapan muka dengan Tuhan. Jadi ketika kita punya kerinduan untuk berdoa dan kita lakukan doa itu, kita seperti ada di posisi yang paling depan dari sekian banyak umat Tuhan. Jadi milikilah kerinduan untuk selalu prosefkomai ini saudara. Kenapa? Sebab kalau kita ada di depan Yesus, kitalah pasti yang paling diperhatikan oleh Tuhan, bukan? Kita sudah diperlihatkan bagaimana firman Allah tentang orang-orang yang berhadapan dengan Tuhan begitu rupa. Baik itu orang yang sakit lelehan darah dan masih banyak lagi gambaran-gambaran yang diberikan. Dia ada di belakang tapi dia berusaha ke depan. Dia jamah, jumpai Yesus, dia sembuh. Dan orang yang ada di depan, yang gampang didengar tentunya. Dari ekspresi wajahnya saja Yesus sudah bisa lihat apa sih keinginan orang tersebut. Orang yang berdoa adalah orang yang rindu supaya dijawab oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya ingin lanjutkan tentang hal doa ini mungkin beberapa ke depan ya, kita juga akan membahas tentang ini. Nah, sekarang bahasan kita adalah tentang kuasa doa syafaat. Kuasa doa syafaat. Ya. Doa syafaat itu
bukan hanya berdoa untuk diri kita, tapi mendoakan orang lain. Doakan jemaat, bahkan Yesus juga mengajar, doakan musuhmu, katanya. Yesus praktekkan waktu di kayu salib. Yuk kita lihat ayatnya dalam kitab Kejadian 20. Ada 2 ayat saja dalam satu perikop, yaitu ayat yang kedua dari terakhir dan ayat terakhir yang saya akan baca. Nanti saya akan jelaskan sekilas tentang kenapa sampai ada ayat ini. Kita lihat saja Kejadian 20 ayat 17 dulu. Saya baca, saudara menyimak, memperhatikan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah. Dan Allah menyembuhkan siapa? Yang didoakan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Karena doa Abraham. Apa gerangan? Lihat ayat 18. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan dan di istana Abimelek karena Sarah. Ada apa dengan Sarah? Istri Abraham itu. Nah, saudara nanti di rumah saudara bisa baca, saya hanya jelaskan sekilas. Ada apa antara Abimelek, Sarah dan istri Abraham ini? Ya, jadi kita pelajari kisahnya nanti kalau saudara baca di rumah. Saya sekilas saja jelaskan kepada saudara bahwa kisah dari 2 ayat yang saya baca tadi, bagian dari kisah ini terjadi setelah Allah menghukum Sodom dan Gomora. Saat itu Abraham tinggal di Kanaan sebagai orang asing. Sebab saudara, dia kan dari Haran, dipanggil keluar oleh Tuhan, tinggalkan negerimu. Aku akan beri tempat kepadamu. Jalanlah dia. Dia mengembara, nggak tahu kemana sebab Tuhan yang akan tentukan tempat buat dia. Sampailah dia di Kanaan sebagai orang asing dengan kemenakannya, yaitu Lot yang sudah berpisah dengan dia. Saat itu dia tinggal di Kanaan, di mana Kanaan, bagian dari Kanaan itu tentu belum menjadi milik Israel. Sebab bangsa Israel belum lahir. Sebab lahir dari Abraham, kemudian Ishak punya anak, salah satu diantaranya dari 12 anak itu, kemudian punya anak Yakub dan Esau, lalu dari Yakub, dari 12 anak itu barulah lahir bangsa Israel. Saat itu pada saat itu belum ada saudara bangsa Israel. Abraham masih mengembara, anak pun belum punya saudara pada saat itu. Dia mengembara di satu negeri asing di mana saudara penduduknya adalah orang-orang yang sangat jahat. Israel itu baru ada nanti setelah keturunan Abraham ditawan di Mesir selama 400 tahun, lalu dibebaskan, barulah mereka menguasai tanah Kanaan, lahirlah yang disebut bangsa Israel. Jadi saat itu Abraham belum apa-apa, dia masih mengembara, belum punya tanah. Dia menumpang di satu tempat saudara. Coba kita lihat saja kelanjutannya. Dia merasa takut karena tinggal di satu wilayah yang dikuasai oleh Abimelek yang penduduknya, rakyatnya, tidak kayak rakyat Indonesia yang terkenal ramah-ramah. Sangat kejam saudara rakyatnya.
Dia nggak peduli orang itu dari mana, asalnya apa dan bagaimana. Pokoknya kalau dia punya maksud, dia lakukan maksudnya itu. Nah, singkat kata saudara, karena ketakutannya Abraham berkata kepada istrinya Sarai, Mama, bilang ya, kalau nanti mereka tanya, kamu itu siapa? Dan itu laki itu siapa? Oh, laki itu saudara saya. Memang kalau lihat garis keturunan saudara, antara Abraham dengan istrinya itu masih ada ikatan keluarga ya. Karena mami itu terlalu cantik banget. Nanti untuk mendapatkan mami, papi yang akan dibunuh oleh mereka. Jadi bilang saja, Abraham itu engkau. Oh. Demikian juga sebaliknya. Kalau Abraham ditanya itu perempuan siapa? Itu saudara saya. Lalu karena dianggap Sarai ini belum punya milik siapa-siapa, diambillah oleh orang yang berkuasa di wilayah itu yang bernama Abimelek, saudara. Tetapi karena Tuhan yang panggil Abraham, Tuhan punya rencana untuk Abraham, Tuhan gak biarkan rencananya dirusak orang. Yuk kita lihat bagian berikutnya. Allah bela Abraham. Belanya bagaimana? Sesudah istrinya diambil oleh Abimelek, saudara, pada waktu malam, Allah menyatakan dalam mimpi kepada Abimelek. Mimpinya seperti apa? Saudara nggak akan ngerti kalau nggak dibaca. Saya tunjuk pengerja untuk baca. Coba dibaca. Kejadian pasal yang ke-20 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Ayat yang keempat, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Saudara perhatikan ayat 4. Abimelek belum menghampiri, artinya belum meniduri. Baru ambil aja ke kamarnya. Kita lanjut ya kepada catatan. Nah saudara, Tuhan bela Abraham. Perhatikan ini. Tapi Abimelek berdalih saudara. Loh, apa salahnya aku ambil perempuan? Toh dia belum punya suami. Tapi dalam mimpi dia itu udah punya suami. Itu sebabnya mari kita perhatikan kelanjutannya. Kita lanjutkan ke ayat 5 sampai 7. Ayat yang kelima, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Ayat 6, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu, aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Nah, perhatikan saudara. Kita kembali kepada catatan. Perhatikan di sini saudara. Allah berkata kepada Abimelek. Ya, setelah
Abimelek berdalih, aku kan nggak salah, aku dengan ngambil perempuan itu dengan tulus. Begitu. Dia berdalih. Allah berkata kepada Abimelek. Coba kita lihat ke ayat yang ke-8 sekarang. Ayat yang ke-8, keesokan harinya, pagi-pagi, Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Nah, saudara perhatikan. Jadi di ayat yang ke-8, kita lihat saudara di ayat yang ke-8, catatan yang saya maksud sudah dibaca ayat 8. Allah suruh Abimelek untuk kembalikan Sarah. Dengan catatan apa tadi? Ayat 8 saudara sudah baca? Kalau Sarah dikembalikan, Abimelek akan hidup. Sebaliknya saudara perhatikan. Tapi bila tidak dikembalikan, tetap mengeraskan hati, Abimelek akan mati. Wow. Begitu rupa ancamannya. Lalu saudara perhatikan sekarang. Kita lompat ya. Dari ayat yang ke-8 ke ayat yang ke-14. Saudara nanti bisa perhatikan itu di rumah. Yuk ayat 14. Kemudian Abimelek mengambil kambing, domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Nah saudara coba kita kembali. Perhatikan saudara, Abimelek bukan cuma mengembalikan Sarah, yaitu istri Abraham, tetapi dikasih bonusnya Abraham saudara. Orang ini saking takutnya kepada Tuhan, taatnya kepada Tuhan, dia kembalikan perempuan yang sudah berstatus sebagai istri. Rupanya ganggu istri orang itu. Gak boleh main-main loh. Ya, hati-hati. Pelakor dan pembinor. Hati-hatilah, jangan main-main masalah-masalah begini. Ini satu contoh. Jadi Alkitab itu lengkap saudara. Saking takutnya karena diancam bunuh, dia kembalikan saudara Sarah plus 1000 shikal perak, bahkan hamba laki-laki dan perempuan diberikan. Jadi rupanya saat itu Abraham belum punya budak, belum punya pembantu. Sampai dikasih bonus seperti itu. Nah sekarang yang istimewa menjadi kunci di sini. Dan Allah meminta agar, perhatikan, Abraham mendoa syafaatkan Abimelek. Saudara pernah berdoa syafaat enggak? Tema khotbah kuasa doa syafaat. Disuruh berdoa syafaat buat Abimelek. Yuk kita lihat dari ayat 14 ke ayat 17 ya. Ayat yang sedang kita bahas ini. Ayat 17, lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Perhatikan saudara. Kembali ke catatan. Perhatikan saudara. Setelah Abimelek didoakan karena dia mengembalikan Sarah, yaitu istri Abraham, bahkan dengan bonus saudara, ternyata doa syafaat itu berdampak luar biasa bagi yang didoakan, yaitu Abimelek. Tetapi
Ternyata hasil doa syafaat itu bukan hanya berdampak bagi Abimelek, di mana istrinya yang karena Sarah nggak bisa melahirkan, budak-budak perempuannya, orang-orang Abimelek di istananya nggak bisa punya anak karena didoakan sembuh, mereka semua punya anak. Tetapi saudara, bukan sampai di situ. Hasil doa syafaat yang dinaikkan oleh Abraham itu berdampak buat siapa? Abraham sendiri. Bahkan juga istrinya. Abraham diberkati karena doa syafaat mensyafaati orang lain. Yang didoakan Abimelek, Abimelek diberkati, tapi berkat itu juga kepada Abraham. Mau berdoa syafaat? Wah, luar biasa kuasa doa syafaat. Coba kita lihat hasil doa syafaatnya seperti apa. Setelah Abraham berdoa syafaat untuk Abimelek, Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 23. Kita lompat ya. Satu pasal. Sudah pasal 20, sekarang kita ke pasal yang baru, ke pasal 21, lanjutan dari kisah ini. Ayat 1 sampai 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, kita langsung saja saya jelaskan di catatan. Perhatikan saudara. Setelah mendoakan Abimelek, doa syafaat, doa buat orang lain, bukan untuk dirinya loh. Tapi dampak berkatnya, istrinya Sarah yang sudah berusia 90 tahun, Abraham tunggu dari pernikahannya selama 25 tahun, gak lahir-lahir anak perjanjian itu. Setelah mendoakan Abimelek, Abraham dikaruniai anak lewat istrinya yang sudah 90 tahun, yang sudah mati haid. Jadi doa syafaat membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itu sebabnya kalau Yesus mengajar kita, doakan orang lain, doakan orang yang membenci kamu, doakan musuhmu, itu gak rugi saudara. Pengen deh dengar bilang amin gitu. Supaya kita praktekkan mendoakan syafaat. Jadi kalau disakiti orang, jangan lawan sakiti, malah doakan. Doakannya, jangan Tuhan biar kau tabrak becak di jalan gitu. Ya Tuhan berkati dia Tuhan. Ketika kita ucapkan berkat-berkat itu, kembali ke kita. Yuk. Dari sekian banyak tokoh doa syafaat, saya ingin kembali, sebenarnya saya belum berakhir dengan kitab Ayub saudara ya. Aduh, banyak sekali berkat ya dengan mempelajari kitab Ayub. Nah, salah satu tesis yang dikerjakan oleh anak saya di waktu S2 di Australia adalah tentang kitab Ayub ini, saudara. Nah, salah satu gelar Ayub adalah sebagai orang saleh. Kenapa? Sebab Ayub itu suka berdoa syafaat. Jadi kalau saudara lihat tingkat-tingkat kekristenan ya, waduh nggak mungkin lah saya tampilkan lagi. Saleh itu udah di atas saudara, udah tinggi. Salah satu di antaranya dia adalah
orang yang punya penguasaan diri. Nah, kita lihat nanti bagaimana tentang kesalehan Ayub ini. Syafaat Ayub yang pertama kita bahas adalah ketika dia mendoakan anak-anaknya. Yuk kita lihat dulu ayatnya. Ayub pasal yang pertama ayat 5. Pada umumnya kita sudah sangat akrab dengan ayat ini, tapi enggak salah ya kita baca lagi. Coba Ayub pasal 1 ayat 5, cukup ayat 5 aja. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Senantiasa mendoa syafaati anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, doakan anak-anak kita. Apakah anak-anak kita juga aktif di gereja atau enggak? Atau kemana? Apapun keadaan anak-anak kita, terus doakan. Udah menikah pun kita terus doakan. Syafaati. Nah, tentang doa syafaat Ayub bagi anak-anaknya ini, saudara perhatikan. Oleh doa syafaat Ayub, anak-anak Ayub selamat dari kebinasaan. Bayangkan dia doakan satu persatu, bahkan bawa di hadapan hadirat Tuhan dengan mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa. Pada saat itu, zaman itu kan masih berlaku hukum itu. Buat anaknya. 10 anak, 10 ekor domba, saudara. Disembelih satu persatu, dikorbankan mensyafati anaknya. Anakku Tuhan, Engkau selamatkan, ampuni dosa mereka. Sehingga ketika Tuhan melipat gandakan kekayaan Ayub, bukan hanya harta Ayub yang dilipat gandakan. Apa yang dilipat gandakan? Anak-anaknya pun Allah lipat gandakan. Karena anak-anaknya disyafaati, sehingga anak-anaknya dibersihkan dari dosa-dosa dan perbuatan kejahatannya, maka ketika terjadi malapetaka, 10 anaknya mati sekaligus, anaknya adalah anak-anak yang waris kerajaan Allah. Karena syafaat orang tua. Lalu saudara, setelah Ayub dipulihkan, Ayub pun dapat 10 anak. Nanti kita akan jelaskan di poin berikutnya. Sehingga Ayub, prospeknya ke depan, kalau di zaman Ayub, 10 anak sudah ada di sorga, 10 anak di bumi. Nanti di sorga. Dia punya 20 anak, saudara. Maksudnya anaknya masuk sorga semua. Saudara, enggak ada sukacitalah yang lebih besar daripada seluruh keluarga kita diselamatkan. Itu yang Tuhan inginkan. Kita pindah saja syafaat buat istrinya ya. Sekarang kita lihat doa syafaat Ayub buat istrinya. Kalau saudara baca kitab Ayub, tidak ada catatan dalam kitab Ayub, Ayub berdoa syafaat secara khusus bagi anaknya. Tetapi ini tersirat kalau saudara baca di dalam Ayub pasal 2 ayat 10. Jadi jangan lihat marahnya Ayub aja. Coba kita lihat ayatnya. Ayub pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila
Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tahan ayat ini sejenak. Gak ada kan tersirat Ayub mendoakan istrinya. Bahkan saudara cari di pasal-pasal lain pun sampai pasal akhir, saudara gak akan datang. Tetapi di ayat ini tersirat. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Nah, disinilah Ayub sedang mensyafaati istrinya. Apakah kita nggak mau menerima yang baik? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Rupanya ini belum dialami oleh istri Ayub. Kalau Ayub sudah. Itu sebabnya keterangan lanjutan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya termasuk kepada istrinya. Coba kita lihat catatan ini saudara. Ya. Perhatikan ini saudara. Di ayat ini tersirat setelah marah Ayub bersyafaat. Dia begitu punya kerinduan, istrinya mengerti bahwa jangan cuma harap yang baik, minta yang baik dari Tuhan, tapi ketika alami ujian, cobaan, malah menyangkal Tuhan, marah kepada Tuhan. Ayub berdoa agar Tuhan ubahkan istrinya itu. Dan hasilnya apa? Hasilnya, istri Ayub diubahkan Tuhan. Mana pasalnya Om Yos? Kalau saudara baca kisah Ayub, istrinya setia mendampingi Ayub sampai Ayub pulih. Nggak ada catatan dia marah-marah lagi. Padahal dari pasal 2 ke pasal 42 ada 40 pasal. Berapa lama dia harus dampingi Ayub dengan kondisi yang begitu rupa. Dia nggak marah-marah lagi. Tuhan pulihkan istrinya. Bahkan saudara perhatikan. Yang surprise apa? Dari rahim istrinya. Ayub setia kepada istrinya. Istrinya ketika belum hidup sesuai firman Allah, dia lirik cewek lain. Ganti aja yang lain. Oh enggak ada, enggak bisa. Ayub setia, saleh. Dia doakan istrinya. Bukan cuma harta Ayub yang dipulihkan, perhatikan. Tuhan beri kepada Ayub 7 orang anak. 7 yang sudah mati, pria, 7 wanita yang sudah mati. Diganti oleh Tuhan yang baru, saudara. 3 anak perempuan yang tercantik di negerinya. Keluar dari rahim siapa? Dari rahim istri Ayub yang tadinya, wow. Ayub aja, aduh kamu kayak perempuan, seperti perempuan gila. Dia gak bilang gila ya. Tapi ada satu kerinduan. Saudara, suami syafaati istri. Kok menengah? Istri syafaati suami. Jangan diomeli terus. Tapi syafaati. Jangan dicereweti terus. Malah pusing kepala saudara. Lebih baik syafaati, kita saudara diberkati dengan syafaat kita loh. Sungguh, contoh yang sudah saya tampilkan, masa saya mau tampilkan yang lain. Nah, ini udah mau mendekati bagian akhir ya. Doa syafaat Ayub bagi sahabatnya. 3 sahabat Ayub. 1 bernama Elifas, yang kedua namanya Bildad, yang ketiga namanya Sofar. Datang menemui Ayub karena begitu mengasihi Ayub. Sahabat sih, bukan cuma teman, sahabat.
Tetapi ada kelemahan sahabatnya ini. Kelemahannya apa? Lihat saudara. Ketika mereka melihat kondisi Ayub yang begitu memprihatinkan keadaan Ayub, langsung justifikasi. Ini yang gak boleh. Tanpa butanya ini itu asal usulnya, langsung saja mereka menuduh Ayub. Mungkin motivasinya supaya Ayub diperbaiki, tapi keliru. Ayub gak salah. Tapi salahnya adalah ketiga sahabatnya ini langsung menjustifikasi, menghakimi. Yuk kita lihat. Dianggapnya tragedi perampokan seluruh harta Ayub itu. Dianggapnya malapetaka yang dialami oleh Ayub. Dianggapnya kematian 10 anaknya sekaligus dalam sebuah pesta. Dianggapnya saudara sakit, penyakit, dan berbagai penderitaan yang Ayub alami itu bukan tanpa sebab. Dan dianggapnya saudara bahwa semuanya itu terjadi akibat dari kejahatan dan dosa, kecurangan, perbuatan fasik yang Ayub telah lakukan kepada Tuhan. Sakitnya tuh di sini nih. Itu sebabnya ketika lihat orang menderita sakit, jangan terus, itu sih kalau belum tentu kita nggak tahu. Mungkin motivasinya kasih karena ini adalah sahabat. Cuma langsung menuduh saudara. Ini yang nggak boleh dilakukan oleh anak Tuhan ya. Jangan sembarang tuduh. Tuduhan sahabat-sahabat Ayub sangat-sangat menyakiti hati dan perasaan Ayub. Sangat menyakiti. Inilah kesalehan Ayub. Dia punya penguasaan diri. Tingkat yang pertama, penguasaan diri kan. Sesudah iman, penguasaan diri. Saleh di atas sudah. Ayub memiliki penguasaan diri untuk menahan emosinya. Ayub gak emosi, lalu mengusir sahabat-sahabatnya. Mungkin karena dia nggak kuat berdiri, dia ambil saja mungkin batu ditimpukin. Pergi sana. Bukan kasih berkat ke sini, malah nuduh aku. Dia bisa kendalikan diri begitu rupa. Inilah orang saleh. Ciri orang saleh. Berikutnya. Dengan sabar. Ayub jadikan Tuhan sebagai saksi di depan sahabat-sahabatnya. Bahwa Ayub itu tidak lakukan kesalahan sedikit pun dengan semua malapetaka yang dia alami. Kematian 10 anaknya, perampokan sampai dia habis-habisan saudara. Bencana sampai hewannya semuanya punah. Dan penyakit yang dia alami itu. Dia jadikan Tuhan sebagai saksi. Bahwa dia tidak bersalah. Nah, perhatikan saudara. Ayat ini sengaja saya angkat lagi. Ini pernyataan Ayub kepada sahabatnya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Jadi aku nggak benarkan ucapan kamu, tuduhan kamu itu. Ini Ayub sampaikan kepada 3 sahabatnya yang menuduh dia. Lalu dia katakan apa? Sampai mati, kira-kira kalau ucapan kita sekarang. Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Karena dia saleh. Dia lakukan kesalehan. Apa yang terjadi? Ayub disuruh mensyafaati sahabatnya. Aduh saudara.
Kalau saudara datang, dikunjungi, dibesuk, dituding-tuding dong saya. Tapi Tuhan bilang, doakan dia, berkati dia. Bisa enggak? Inilah hebatnya kesalehan Ayub. Mensyafati orang yang menyakiti kita begitu rupa. Yuk kita lihat aja catatan. Dalam keadaan yang sangat tersakiti, Allah suruh Ayub doakan dan mensyafaati sahabat-sahabatnya. Wow. Yuk kita baca ayat ini. 42 ayat 7 dan 8 kitab Ayub. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Rupanya dosa, menuduh itu dosa yang teramat berat, saudara. Sangat berat. Aku murka kepada kamu terhadap salah satu dari ketiga sahabat Ayub itu. Jadi jangan suka tuduh ya saudara. Saya jelaskan saja ayat tadi. Elifas sahabat Ayub, kalau ingin selamat, siapa harus mendoakan? Tidak ada yang lain, harus Ayub yang mendoakan. Kalau enggak, dia enggak akan selamat. Sebab hanya doa syafaat Ayub yang menyelamatkan ketiga sahabat Ayub. Aku murka terhadap kamu, sebab kamu enggak seperti hambaku Ayub. Dimurkai saudara. Begitu rupa. Saya ingin ini ketiga sahabat Ayub ini tempatkan sebagai diri saudara. Sebab mungkin kita juga suka menuduh, suka berdosa ya. Sekarang kalau kita berbuat dosa, apakah kita harus mencari Ayub? Supaya Ayub melakukan doa syafaat untuk keselamatan kita. Kalau syaratnya seperti ini, kita semua pasti binasa. Kenapa? Sebab kita nggak bisa temukan Ayub lagi. Kita nggak seperti agama lain yang bisa datang ke kubur, minta doakan. Jangan ya ada jemaat begitu ya. Alkitab nggak mengajar begitu loh. Minta doa kepada orang yang udah mati. Menolong dirinya sendiri aja nggak bisa, kok minta didoakan. Atau mendoakan juga. Udah nggak ada hubungan lagi. Kalau syarat ini saudara kita harus cari Ayub. Waduh nasib kita adalah orang yang paling malang bukan? Tapi kita bersyukur. Kenapa saya angkat bagian ini juga? Karena kita sedang merayakan karya Yesus bagi kita. Kenapa? Nah ini kita sekarang punya juru syafaat. Yuk ayatnya 1 Yohanes pasal yang kedua. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu
jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Stop, berhenti dulu. Perhatikan, kalau kita berbuat dosa sekarang, bukan ke kubur, kita punya seorang pengantara pada Bapa. Siapa namanya? Yesus. Dialah juru syafaat kita. Coba ayat yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi kalau kita berbuat dosa, ada pendamai yang mendamaikan kita dengan Bapa. Siapa dia? Dialah Yesus, syafaat kita yang mendamaikan kita. Jadi datanglah kepada Yesus, akui dosa kita di hadapan Yesus, juru syafaat kita. Ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kita baru bisa mengenal Allah lewat juru syafaat kita. Itu sebabnya dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau nggak lewat dia. Karena dialah jalan syafaat kita, bukan Ayub. Jadi sebenarnya kisah Ayub ini prototipe dari bagaimana kehidupan Yesus yang diperlakukan begitu rupa. Tetapi justru dia mensyafati saudara-saudara, sahabat-sahabatnya. Perhatikan, Yesus adalah juru syafaat, pendamai, sebagai pengantara agung untuk kita dengan Bapa. Yesus datang jadi pengantara bagi kita dengan Bapa yang menanggung dosa kita. Harusnya dosa itu ditanggung oleh ketiga sahabat Ayub. Tetapi karena disyafaati Ayub, Ayub yang menderita, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Itu sebabnya perhatikan saudara. Kata Ayub artinya bermusuhan. Jadi saudara tahu ketika kita berbuat dosa itu, kita sebenarnya sedang menyakiti hati Yesus sama seperti sahabat Ayub menyakiti Ayub. Jadi setitik dosa kita lakukan, sebenarnya kita sedang menyakiti, apalagi dosa yang dilakukan dengan sengaja. Kita lihat dunia memusuhi dia. Bahkan orang memusuhi dia dengan menyalibkan dia. Di kayu salib dia ngomong apa? Bapa ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permusuhan itu diakhiri oleh pendamaian yang Yesus lakukan di atas kayu salib melalui kematiannya. Itu sebabnya ketika kita berdoa syafaat bagi orang lain, sebenarnya kita sedang mengekspresikan citra Kristus dalam kehidupan kita. Adakah di antara saudara yang sedang disakiti? Mungkin ada di antara saudara yang karena memilih Kristus, keluarga menyakiti saudara begitu rupa. Saudara diperlakukan begitu rupa. Jangan balas, tapi syafaati mereka, doakan mereka. Ini adalah citra Kristus dalam kehidupan orang percaya. Tadi saya katakan, dosa menuduh adalah dosa yang sangat berat, saudara. Itu sebabnya
hindarilah tuduhan-tuduhan prasangka buruk itu. 3 sahabat Ayub masing-masing harus mempersembahkan 7 ekor domba dan 7 ekor kambing. Dulu orang kalau bawa persembahan cukup 1 aja, termasuk korban pengampunan dosa. Ini adalah 7. Jadi dosa tuduhan itu adalah dosa yang sangat berat, saudara. Tetapi kita lihat berkat doa syafaat Ayub ya. Perhatikan saudara, apa dampak yang Ayub alami setelah Ayub doakan orang yang menyakiti dia begitu rupa. Aduh, sakitnya bukan. Apalagi ketika mungkin mereka berlutut minta didoakan. Dulu, kecek aja lu. Pengennya begitu. Elifas, Bildad, Sofar, saudara. Berlutut. Yuk kita baca aja. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Tahan ayat ini. Jadi saudara punya gambaran gak soal ayat ini? Ketika Ayub mendoakan mereka, kira-kira Ayub lagi masih begini kali kondisinya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, apa? Sebelum mendoakan, Ayub belum alami pemulihan. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabat. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa? 2 kali lipat. Apa yang hilang itu? Kembali ke catatan. Dikembalikan 2 kali lipat kepada Ayub begitu rupa. Saya mau tanya. Tanya apa Pak Yos? Baca sendiri aja deh. Kalau Ayub tidak mendoakan, kira-kira apakah Ayub dipulihkan? Jelas tidak. Enggak Tuhan. Sakitnya tuh di sini. Maka Ayub tetap begitu. Coba baca ya ayat pasal 42 ayat 10 itu. Pegang itu. Sekarang semua terserah kepada saudara. Mau terus simpan kemarahan, kejengkelan, sakit hati? Terus simpan? Itu akan busuk dalam hati kita. Inilah pentingnya doa syafaat. Saya akan bicara panjang saudara kalau bicara bahas ini. Kita disuruh mendoakan pemerintah. Seperti apapun pemerintah. Itu sebabnya kalau di TV, di YouTube saya lihat ada orang-orang yang menjelek-jelekan pemerintah. Aduh, kalau punya anak nasihati anak-anak. Jangan turun ke jalanan lalu lawan pemerintah. Firman Allah mengajar kita doakan pemerintah. Bahkan saudara, kalau saudara sebagai karyawan atau bekerja sebagai buruh dan juragan saudara enggak kenal Tuhan, juragan saudara adalah orang yang keji, jahat begitu rupa. Bekerja sebaik-baiknya. Apakah saudara doakan orang tua saudara? Nanti kalau saudara baca pasal apa ya, sebab saya akan ke sana nanti, Efesus pasal yang ke-6, kita juga disuruh mendoakan hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara seiman. Kita doakan mereka.
Ada berkat yang ajaib ketika kita lakukan syafaat itu. Nanti menara doa akan penuh dengan orang-orang. Karena mau berdoa syafaat. I hope so. Saya berharap demikian. Puji Tuhan.